Shalom, perkenalkan nama saya Yohanes Angelo Hoywoton dengan NPM 1215521210054. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawakan materi mengenai merancang prototipe aplikasi proyek akhir dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kita punya 4 pokok pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat jenis-jenis. Dan saya juga akan menaruh link prototipe yang telah saya buat pada akhir video, dan juga saya akan taruh pada referensi pada deskripsi video YouTube saya nanti. Yang pertama pengertian. Definisi umum dari prototipe atau purwarupa adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Yang kedua, tujuan. Tujuan utamanya adalah supaya produk yang akan dirilis sesuai dengan permintaan user atau pasar. Sehingga peran dari prototipe sendiri adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dan tepat guna. Selain itu, dengan adanya prototipe sendiri, mampu menghemat biaya produksi dan tidak memerlukan proses atau trial and error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tim developer. Yang ketiga, manfaat. Manfaat prototipe. Yang pertama, mampu mengetahui kebutuhan pengguna lebih awal. Manfaat yang pertama, mampu mengetahui apa saja prioritas kebutuhan dari user agar menciptakan produk yang lebih sesuai, sehingga proses pengembangan lebih cepat dan dapat menyesuaikan deadline yang diberikan oleh klien. Kedua, dapat menghemat biaya pengembangan produk. Keuntungan yang kedua, mampu menghemat dan mengurangi biaya pengembangan seminimal mungkin, sehingga alokasi pendanaan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, mendapatkan gambaran secara lebih konkret. Manfaat yang terakhir, dengan adanya prototipe, maka akan memberikan gambaran yang lebih nyata dan konkret dengan membuat tampilan sketsa baik secara low maupun high fidelity. Yang keempat, jenis-jenis. Prototipe sendiri sangat erat kaitannya dengan penyusunan UX design, di mana model akhir dari pengembangan UX atau user experience adalah sebuah prototipe. Berikut merupakan beberapa jenis dari model prototipe berdasarkan UX design. Yang pertama, sketch. Sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas sketch digunakan untuk tahap pembuatan desain awal untuk perancangan suatu produk. Sketsa sendiri berfungsi untuk mengetahui beberapa kelemahan dan dari desain yang akan menimbulkan permasalahan dari sisi pengalaman bagi pengguna. Sketch juga termasuk ke dalam contoh prototype low fidelity, yang mana desainer dapat merekayasa ulang proyek desain secara cepat dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, wireframe. Wireframe merupakan konsep berpusat pada penyusunan tata letak desain, dan di dalamnya terdapat unsur-unsur elemen berupa konten. Sebagian besar model wireframe menggunakan skala berwarna abu-abu dan hitam. Jenis ini juga termasuk ke dalam low fidelity, di mana pembuat sketsa dapat dilakukan dengan bantuan tool seperti Whimsical, Balsamic, Figma, dan lainnya. Proses wireframing sendiri tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga tim desainer pada umumnya menerapkannya untuk kebutuhan proyek yang ringan. Yang ketiga, mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalamnya. Mockup sendiri dapat mempresentasikan produk akhir secara lebih jelas dan tampak nyata. Mockup juga termasuk ke dalam high fidelity, di mana proses pembuatan akan memakan waktu lebih lama daripada kedua jenis sebelumnya. Namun, hasil yang diperoleh lebih spesifik untuk dan memberikan contoh produk yang mendekati kebutuhan dari user. Dan ini adalah link prototipe yang sudah saya buat, dan saya juga akan taruh ke dalam deskripsi pada video saya di YouTube. Kesimpulan,
Prototype merupakan proses perancangan sistem tampilan desain yang dibuat sebagai contoh untuk mengembangkan produk sebagai gambaran bagi pengguna secara langsung. Jenis yang dapat disajikan dalam sketch, wireframe, dan mockup, di mana setiap bentuk desain tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih bijaklah dalam membuat sebuah prototyping dengan menyesuaikan kompleksitas proyek dan lama waktu yang diberikan oleh customer. Terima kasih, shalom.